Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 11 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Apakah Anda meminta saya untuk pergi? Harvey tertawa. Bagaimana seorang karyawan bisa meminta bos untuk pergi? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Aku memintamu untuk pergi. Tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya tidak peduli latar belakang apapun yang Anda miliki. Singkatnya, keluar sekarang. Wendy mengertakkan giginya. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya setelah berbicara dan melemparkannya ke tanah. Dia mengatakan keras, "Kau tidak akan pergi, kan? Bukankah kau hanya ingin uang? Ambil uangnya dan keluar." Pada saat ini, klakson yang memekakkan telinga terdengar. Para karyawan dengan cepat bubar, karena Bentley langsung berhenti di tempat parkir presiden. Kemudian, seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan kuncir kuda, dengan cepat berjalan turun sambil memegang kantong. Penampilannya hampir setingkat dengan Wendy, tetapi temperamennya tidak ada bandingannya dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan dengan cepat berjalan ke Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, "Maafkan aku, Mer. York, ada lalu lintas maka keterlambatan saya." Harvey melirik keindahan ini dan ingat bahwa dia adalah Yvonne Xavier. Dia pernah berada di bawahnya ketika dia masih di York. Dia tidak pernah berpikir dia telah menjadi sekretaris presiden York Enterprise. Sudah lama sekali. Harvey mengangguk. "Nona Xavier, saya pikir Anda bingung." Wendy melangkah maju saat ini. Wajahnya yang cantik penuh dengan kemarahan. "Semua orang tahu siapa presiden. Anda tidak bisa hanya menemukan pembersih dan memanggilnya begitu." "Pembersih." Yvonne memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajahnya tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wendy dengan dingin. "Nona Sorel, buka matamu dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini adalah presiden baru kami, Mer York." "Apa?" Semua orang terkejut, terutama kepala keamanan. Dia merasa kakinya telah melunak. Dia menendang mobil presiden, "Ini. Bagaimana mungkin? Mustahil." Wendy menggigit bibirnya yang tipis. "Orang ini bernama Harvey. Ya, tapi dia teman sekelas kuliahku. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kita?" Wendy merasa sangat bingung. Bagaimana seorang presiden bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah? Bagaimana bisa seorang presiden datang untuk bekerja dalam pakaian ini? Selain itu, ia tertangkap menjadi pengedar di Platinum Hotel kemarin. Seseorang seperti Harvey, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti pangeran. "Anda, sebagai manajer tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah dia presiden atau tidak," kata Yvonne ringan. Yvonne mengatakan kata manajer cukup keras. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan menjadi manajer umum. Banyak orang-orang menyanjung sekelilingnya, tapi sekarang, pada saat ini, Wendy tidak bisa memikirkan apapun. Wajahnya yang cantik pucat, dia merasa bahwa bahkan tumitnya melemah. Dia tidak berani melihat Harvey sama sekali. Dia adalah individu berkinerja tinggi dan memiliki banyak koneksi di York Enterprise, dia bahkan akan dipromosikan menjadi manajer umum. Namun, dia ingin memecat presiden hari ini, dia bahkan melemparkan setumpuk uang ke tanah untuk dia. Tuan York, aku tidak bersungguh-sungguh." Setelah sekian lama, Wendy berjalan ke arah Harvey dan berkata dengan gemetar, "Ambil uangnya. Mungkin ini akan menjadi biaya hidup Anda di masa depan." Harvey berkata dengan dingin. Wendy gemetar, dia tidak berani menjawab. Harvey mengabaikannya dan menatap kepala keamanan. Sementara itu, kepala keamanan tercengang dan wajahnya kusam. "Kamu dipecat?" Harvey berbicara dengan tenang, berbalik, dan masuk ke perusahaan. Sekelompok orang mengikutinya. Banyak karyawan yang membicarakannya. York Enterprise adalah perusahaan besar, dengan hampir 5.000 karyawan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pergantian presiden yang tiba-tiba. Setelah membuat keributan seperti itu, sekarang seluruh perusahaan tahu tentang itu. Banyak karyawan yang membungkuk kepadanya menyapa sepanjang jalan. Namun, tidak ada yang berani melihat Harvey dengan cermat. Don juga membungkuk di kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik punggung Harvey. Dia membeku sebentar, merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat punggung siapa ini. Kantor presiden berada di lantai atas gedung kantor dan menempati seluruh lantai.
Itu telah diperbaharui semalam sesuai dengan kebiasaan masa lalu Harvey. Harvey duduk di kursi presiden dengan santai dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yonatan pandai dalam hal itu. Bahkan pengaturannya dilakukan dengan rapi, membuatnya merasa nyaman membayar 10 miliar untuk itu. Wendy juga berdiri di kantor dengan ekspresi khawatir selain Harvey dan Ivene. Ivene mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Dia meletakkannya di depan Harvey dan berkata, "Tuan York, dokumennya ada di sini. Perusahaan akan menjadi milik Anda mulai hari ini dan seterusnya." Harvey memeriksa dokumen dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak dan menandatanganinya. Ivene mengeluarkan folder lain dan berkata, "Tuan York, ini adalah beberapa proyek besar untuk tahun lalu, serta investasi yang baru saja direncanakan baru-baru ini. Selain itu, ini adalah kandidat yang akan segera dipromosikan. Silakan lihat melalui itu. Saya tidak perlu melihat melalui itu. Batalkan saja semua investasi yang direncanakan sebelumnya, dan beritahu mitra bahwa presiden telah berubah." Harvey berkata ringan. Satu kalimatnya telah memutuskan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Newhey. Dan juga, umumkan kepada publik bahwa perusahaan akan menambah $5 miliar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik di Newhey. Untuk promosi, dorong kembali dulu. Tunggu sampai aku mengenal semua orang. Ya, Ivene tidak berani berbicara omong kosong dan dengan cepat keluar dari kantor. Boom, itu adalah pukulan bagi Wendy yang berdiri di sudut. Dia tahu bahwa promosinya telah hancur hanya karena dia mengucapkan kalimat sederhana. Selain itu, beberapa investasi yang telah disepakati sebelumnya ditolak sekaligus. Singkatnya, usahanya dalam beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Wendy merasa tertekan ketika dia memikirkan pinjaman mobilnya dan hipotek puluhan ribu dolar sebulan. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Suaranya lembut seperti nyamuk. York, saya tidak bersungguh-sungguh. Bisakah kau tidak memecatku karena kita teman sekelas sebelumnya? Aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu? Harvey merasa geli. Dia menatap Wendy dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu?" Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 12 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Wendy tersipu saat Harvey menatap lurus ke arahnya. Dia malu. Dia masih sangat arogan di depan Harvey tadi malam dan bahkan membencinya yang duduk di sebelahnya. Namun, dia adalah orang yang berdiri di sini hari ini, menunggu perintahnya. Harvey menatapnya untuk sementara waktu. Meskipun teman sekelasnya yang lama ini tampak agak dingin, sifatnya tidak seburuk itu. Dia berkata dengan tenang begitu dia memikirkan ini. "Aku tidak akan memecatmu untuk masalah ini. Adapun promosi Anda, tunjukkan seberapa mampu Anda, maka kita akan membicarakannya." Dia mengabaikannya setelah mengatakan ini. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih belum tahu bagaimana perusahaan beroperasi. Bagaimana dia bisa membuang waktu berbicara omong kosong dengan Wendy? Meskipun Wendy cantik, Harvey telah melihat lebih banyak wanita cantik, setidaknya istrinya Mandy bahkan lebih cantik darinya. Presiden York Enterprise telah berubah. Semua investasi saat ini dihentikan. Namun, mereka telah menambahkan $5 miliar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkualitas tinggi. Berita itu seperti guntur di tanah, menyebar ke seluruh Newhey dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ini adalah perombakan besar pasukan keluarga besar di Newhey. Jika ada keluarga yang bisa membuat York Enterprise berinvestasi dalam proyek mereka, itu akan tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas di Newhey. Keluarga Zimmer tentu tidak akan tetap acuh tak acuh. Senior Zimmer segera mengadakan makan malam keluarga dan meminta semua anggota keluarga untuk hadir. Mandy dengan cepat memanggil Harvey. Dia kemudian memintanya untuk pulang dan bersiap untuk menghadiri makan malam bersama. Harvey bergegas pulang. Sementara itu, Mandy sudah duduk di porse merahnya, menatap telepon dengan tidak sabar. "Sayang, aku terlambat." Harvey berlari sepanjang jalan dan datang ke Mandy. Mandy mengenakan gaun halter malam ini, dengan bros mawar unik di bagian dada. Jantung Praha. Mata Harvey sedikit menyala. Dia tahu dari mana benda ini berasal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyukai hal yang dia berikan begitu banyak sehingga dia tidak sabar untuk menggunakannya sekarang.
Namun, Mandy menatap Harvey dengan sedih. Dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan mencongkel matamu. Oke, Harvey terkejut. Dia tidak pernah menyangka Mandy akan menemukannya. Dengan demikian, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Juga, malam ini adalah makan malam keluarga. Hanya berperilaku sendiri. Jangan mempermalukanku. Baiklah, aku tahu. Harvey masuk ke mobil. Dia kemudian mendengar teriakan dari belakang sebelum dia bisa mengenakan sabuk pengamannya. Harvey, apakah kamu mengenakan pakaian robek untuk makan malam keluarga? Mengapa Anda berbau hotpot bau? Jangan bilang bahwa Anda mendapat pakaian ini dari tempat pembuangan sampah. Ibu mertuanya wajah Lilian menjadi semakin dingin. Semakin dia melihat menantu yang tinggal di rumah ini, semakin dia tidak menyukainya. Lilian mengenakan gaun malam pendek, memamerkan kakinya yang ramping. Dia dewasa dan seksi, elegan dan layak, murah hati dan menarik. Gaya Harvey sangat mengerikan dibandingkan dengannya. Meskipun demikian, Harvey tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya tersenyum dan diam. Lilian gemetar karena marah dan berkata, apakah kamu bodoh atau tuli? Kau seperti sampah. Bagaimana putriku menikahimu? Ini adalah kemalangan bagi keluarga Zimmer. Ibu, jangan marah. Anda akan merusak makeup Anda. Mandy yang mengemudi menghela nafas dan berkata, dia tidak punya komentar tentang penampilan Harvey. Bisakah aku tidak marah? Saya iri melihat menantu orang lain. Mengapa menantu saya seperti ini? Lilian menunjuk Harvey. Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara. Anda akan pergi mendapatkan sertifikat perceraian Anda dengan dia besok pagi. Ini adalah kompensasi Anda, mengerti? Lilian mengambil segenggam uang $100 dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Harvey. Harvey duduk di sana, tak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Meskipun Mandy merasa kasihan padanya, dia masih marah ketika dia melihat perilaku acuh tak acuh Harvey. Kalau saja dia bisa sedikit lebih pintar, dia tidak akan malu ini. Mandy menekan keinginannya untuk mengusir Harvey keluar dari mobil. Di gerbang Zimmer Villa, puluhan mobil telah diparkir di sana. Semuanya adalah mobil mewah terkenal. Aula sudah penuh dengan orang-orang ketika mereka tiba. Adik perempuan Mandy, Cynthia, juga telah tiba. Namun, dia mengenakan seragam sekolah hari ini. Seharusnya sudah terlambat baginya untuk berubah sepulang sekolah. Namun demikian, seragam sekolah memunculkan suasana mudanya yang unik. Para suster dari keluarga Zimmer adalah yang paling tampan. Cynthia juga akan sangat cantik setelah dia dewasa. Mereka duduk dan anggota keluarga lainnya datang untuk menyapa. Pada kesempatan ini, Harvey seperti pria tak terlihat. Tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Dia tidak peduli. Statusnya di keluarga Zimmer memang seperti itu. Dia ada di sini malam ini untuk ikut bersenang-senang. Jadi, lebih baik makan lebih dari apapun. Namun, seseorang masih ingin memberinya waktu yang sulit. Cynthia duduk di sebelahnya dan berkata dengan dingin, pecundang, tahukah Anda, mulai besok, Anda harus keluar dari keluarga Zimmer. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 13 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Harvey tertegun sejenak dan lupa menelan steak di mulutnya. Mengapa dia tidak tahu kapan ini akan terjadi? Cynthia bahkan lebih jijik ketika dia melihat Harvey melahap. Dia berkata dengan dingin, aku tidak takut memberitahumu. Brotherton telah secara resmi mengusulkan pernikahan dengan keluarga Zimmer. Dia akan mengirim mahar malam ini. Jika Anda cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika kamu tidak, Cynthia mencibir ketika dia mengatakan ini. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarga. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menjatuhkannya. Baiklah, semuanya, diamlah. Senior memiliki sesuatu untuk diumumkan. Di posisi teratas, Senior Zimmer mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Dia mengantisipasi dan berkata, kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang berita itu, kan? Tidak yakin mengapa, tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru telah menghentikan semua investasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tambahan $5 miliar akan didanai untuk berinvestasi. Saya tidak tahu betapa misteriusnya presiden baru itu, tetapi penampilannya adalah kesempatan besar bagi keluarga Zimmer.
Banyak keluarga dan bisnis di Neumhi telah terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa akan ada mereshuffle di Neumhi. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Neumhi selama bertahun-tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur, kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Neumhi dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih jauh, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Jika kita keluarga Zimmer ingin menjadi keluarga kelas 1, dan bahkan keluarga kelas atas dengan pengaruh di Southlight di masa depan, maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa melanjutkan dengan presiden baru, selama kita bisa mendapatkan bagian dari 5 miliar dolar. Kemudian, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Neumhi. Anggota keluarga Zimmer saling memandang dalam diam setelah senior Zimmer selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise. Bergaul dengan presiden baru. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan, apalagi keluarga Zimmer. Yang di Neumhi tidak ingin bekerja sama dengan York Enterprise. Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh York di Southlight. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh. Namun, mereka sepertinya melamun karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah senior Zimmer menjadi gelap karena tidak ada yang menanggapi. Dia berkata dengan tidak senang. Mengapa? Anda semua sangat aktif ketika Anda mengambil bonus. Sekarang ketika saatnya untuk menjalankan tugas, kalian semua mundur seperti pengecut. Sekelompok pecundang, putra tertua dari keluarga Zimmer, Paman Mendy Sean Zimmer mengetuk meja dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan itu baik. Tapi masalahnya adalah bahwa kita tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun. Selanjutnya, mereka telah berubah menjadi presiden baru sekarang. Bagaimana hal bisa begitu mudah?" Senior Zimmer menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika semuanya begitu mudah, saya bisa menyelesaikannya dengan satu panggilan. Apa aku perlu berdiskusi dengan kalian semua?" Mata Zack tiba-tiba cerah. Dia berdiri dan berkata, "Kakek, Don harus tahu siapa presiden baru karena dia bekerja di sana. Dia harus bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mendy? Kami akan menjadi keluarga selama Mendy menikahinya. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan 5 miliar dolar, kita masih bisa membidik beberapa ratus juta. Jika kita mendapatkannya, maka bukankah kita akan berkembang dengan baik?" Don Sander, senior Zimmer sedikit fokus dan sangat puas dengan Don. Dia kemudian menatap Mendy dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Mendy, Don selalu jatuh cinta dengan kau. Selain itu, kami keluarga Zimmer membutuhkan bantuan Anda. Menikahlah dengannya." Mendy terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, apakah dia memaksanya untuk bercerai? Tapi, anggota keluarga Zimmer lainnya sudah berbicara sebelum Mendy bisa mengatakan apa-apa. "Mendy, kita perlu investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan suamimu yang tidak berguna. Anda harus merebutnya. Itu bisa membawa investasi untuk keluarga Zimmer. Anda juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan." Mendy terdiam. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu, mencoba membujuk Mendy. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup menonjol di York Enterprise. Jika dia bersedia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat baik. Dengan uang ini, seluruh keluarga Zimmer bisa maju ke tingkat berikutnya. Lilian kemudian berdiri dan berkata, "Ayah, kebetulan sekali. Don menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia ingin datang untuk membuat pengumuman. Aku mengundangnya untuk makan malam hari ini." "Benarkah?" Senior Zimmer berdiri dengan kegembiraan. "Bawa dia ke sini." Lilian senang melihat ekspresi senior Zimmer. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Putrinya akhirnya bisa menyingkirkan suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. "Terima kasih Tuhan." Tiba-tiba, lampu di aula redup. Lampu di dekat pintu menyala, dan kemudian sosok cantik masuk. Semua orang melihat ke sana. Mereka kemudian melihat Don mengenakan setelan halus dengan rambutnya disisir rapi ke belakang. Dia tampak tampan dan cerdas. Dia memegang kotak hadiah di tangannya dan masuk sambil tersenyum.
Mari kita sambut Tuan Sander dengan tepuk tangan hangat. Seorang pemuda berteriak. Semua jenis sorak-sorai terdengar tiba-tiba. Jelas bahwa seorang pria muda berbakat seperti Don lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zimmer dibandingkan dengan Harvey. Yang terpenting, dia bisa membantu keluarga Zimmer. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer memandang Don. Seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Don tersenyum dan melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah dan juga tampak seperti selebaran tinggi. Senior Zimmer, aku minta maaf mengganggumu. Aku datang ke sini tanpa diundang. Namun, saya seorang pria tulus. Jadi, saya akan berbicara jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Don tersenyum ambisius. Dia berkata dengan keras, aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama, tapi sayangnya, dia menikah dengan seorang pecundang. Saya telah menganggap pernikahan ini sebagai lelucon selama 3 tahun. Tapi berapa banyak rasa sakit yang diderita Mandy. Aku suka Mandy. Aku tidak ingin melihatnya menahan rasa sakit seperti itu. Oleh karena itu, saya di sini hari ini hanya untuk mengatakan ini di depan seluruh keluarga Zimmer. Don menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menikahi Mandy. Aku ingin membuatnya bahagia. Dia mengguncang seluruh ruangan. Don Sander terlalu lugas. Dia tidak memberikan wajah apapun untuk Harvey. Harvey juga ada di sini sekarang. Namun, pikirkan baik-baik, Harvey, menantu yang tinggal di rumah hanyalah pecundang. Mengapa Don harus menatap mukanya untuknya? Dia tidak takut menyinggung perasaannya. Harvey akan sangat marah sekarang. Dia bernasib buruk. Saya telah memikirkan Mandy selama beberapa tahun terakhir. Don melanjutkan, aku bisa mengorbankan segalanya untuknya. Saya telah membawa keuntungan dari kerja keras saya selama bertahun-tahun hari ini. Don perlahan membuka kotak hadiah sambil berbicara. Ada cek tergeletak di dalamnya dan nomor yang tertulis di atasnya mengejutkan. Ini adalah cek tunai 10 juta dolar. Selama Mandy mau menikah denganku, maka ini akan menjadi hadiah pertunanganku. Don berkata keras, bahkan properti saya yang bernilai puluhan juta dolar dapat diletakkan di bawah nama Mandy. Apa? Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang dari keluarga Zimmer mengambil cek dan menyerahkannya kepada senior Zimmer. Mata semua orang menyala saat ini. 10 juta dolar tentu bukan masalah besar bagi keluarga Zimmer. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2 di Nyumhi, asetnya lebih dari 1 miliar dolar. Namun, Don mampu mengambil total 10 juta tunai. Untuk setiap keluarga besar, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap. Mereka sering kekurangan likuiditas atau likuiditas rendah. Mengambil keluarga Zimmer sebagai contoh, ada baiknya memiliki puluhan juta uang tunai dalam buku ini. Jika keluarga Zimmer bisa mendapatkan uang tunai dari Don, mereka bisa membawa bisnis ke tingkat berikutnya. Sementara itu, tatapan semua orang tertuju pada Mandy. Beberapa wanita berharap bahwa merekalah yang diusulkan sekarang. Ini sangat romantis. 10 juta mahar. Uang adalah satu hal. Tapi yang paling penting adalah memiliki hati. Ya, cinta semacam ini sangat membuat iri. Mengapa tidak ada yang bisa memperlakukan saya seperti ini? Banyak orang membicarakannya. Cowok cemburu, cewek iri. Terutama bagi beberapa wanita, mereka tergila-gila pada Don. Lilian dan Cynthia menatap Don dengan puas. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berbakat dan tampan. Dia 1000 kali lebih baik dari Harvey. Don melanjutkan, Mandy, apakah Anda menerima mawar Praha dengan jantung Praha di dalamnya kemarin sore? Itu adalah hadiah dari saya. Don penuh kebanggaan ketika datang ke ini. Mata-matanya di perusahaan Mandy memberitahunya tentang hal itu kemarin sore. Dia hanya berpura-pura menjadi pengirim setelah dia mengkonfirmasi bahwa orang yang memberi hadiah itu tidak mengungkapkan identitasnya. Semua orang akan percaya apa yang dia katakan pula. Apa? Jantung Praha. Jantung legendaris Praha. Apakah itu yang Mandy kenakan sekarang? Dikatakan bahwa hanya ada satu di dunia. Ini sangat berharga, tetapi tidak untuk dijual. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuan Sander, kamu sangat luar biasa. Ini. Banyak wanita kagum ketika pandangan mereka tertuju pada Mandy. Jantung Praha, permata legendaris. Itu dirancang bersama oleh banyak master seni terkenal. Itu dikenal sebagai harta karun Praha. Mereka tidak pernah berpikir itu akan muncul di sini hari ini. Harvey tiba-tiba berdiri. Kali ini, dia marah.
Don terlalu tidak tahu malu. Dia adalah orang yang memberikan hati Praha kepada istrinya. Beraninya dia salah mengklaim bahwa itu adalah hadiahnya. Yang lebih menjengkelkan adalah semua orang mempercayainya. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 15 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Mandy yang awalnya merasa aneh di dalam merasakan kehangatan di hatinya saat ini. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Dia sudah merasa bahwa mawar itu dikirim oleh Don kemarin. Karena Don mengakuinya sekarang, dia memang benar tentang hal itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Don akan melakukan apa yang dia katakan. Dia baru saja berbicara tentang mawar Praha kemarin pagi. Kemudian, mawar dikirim kepadanya di sore hari dan dengan jantung Praha di dalamnya lagi. Hal ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jadi, dia pasti sudah merencanakan ini untuknya sejak lama, bukan? Meskipun Mandy tahu bahwa dia tidak dapat menyetujui pernikahan ini karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dia masih sangat tersentuh dan pemalu. Hei, apakah kalian melihatnya? Ekspresi Harvey sangat lucu. Dia terkejut. Hahaha. Sementara itu, Zack berdiri, menunjuk ke arah Harvey berada, dan tertawa. Banyak orang melihat ekspresi Harvey dan mengejeknya setelah mendengar kata-kata Zack. Memang, wajah Harvey sangat gelap saat ini. Bukan karena hal lain, tetapi karena Don terlalu tidak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi pengirim dan mengambil usahanya. Apakah dia tidak takut diekspos? Tuan Sander, lihat ekspresi menantu kami yang tinggal di rumah. Bukankah dia terlihat ingin memukulmu? Zack melanjutkan. Apakah dia berani? Dia pengecut. Saya tidak berpikir dia akan berani menyentuh Mersander sama sekali, kan? Hahaha, dia bukan tandingan Tuan Sander. Jika dia berani melakukannya, kita akan memukulinya sampai mati. Mengapa? Apakah kamu tidak berani berbicara? Apa kau takut? Zack tertawa. Harvey, kau pecundang seperti itu. Dia datang untuk istri Anda malam ini dan Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Bukankah kau gagal? Hahaha. Semua orang di sekitar tertawa lebih bahagia begitu dia selesai berbicara. Wajah Mandy menjadi gelap. Dia masih istri Harvey secara nominal. Jika Harvey dipermalukan, maka dia tidak jauh lebih baik darinya. Jika dia tahu akan seperti ini malam ini, dia tidak akan membawanya ke sini. Lilian yang berada di samping menatap Harvey dengan dingin. Mengapa? Apakah Anda masih ingin marah? Jika Anda berani menimbulkan masalah malam ini, maka kita akan lihat. Harvey, mengapa kamu begitu takut pada ibu mertuamu? Apakah Anda bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Ayo, berbicara pikiran Anda. Apa pendapatmu tentang usulan Ten Sander pada Mandy? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ayo, berbicara pikiran Anda. Zack tidak ingin membiarkan Harvey pergi. Dia hanya ingin mengolok-oloknya dan mempermalukannya. Zack pasti menikmatinya. Harvey menatap Zack setelah mendengar kata-katanya. Dia kemudian berkata perlahan, "Oke, jika Anda ingin saya mengatakannya, saya akan mengatakannya. Saya akan berbicara tentang hal-hal lain nanti. Tapi akulah yang mengirim jantung Praha ke Mandy. Saya tidak ingin orang lain mengklaimnya secara salah." Seluruh villa terdiam saat ini. Banyak orang menatap Harvey dengan tak percaya seolah-olah mereka menabrak hantu. Hahaha. Seseorang mulai tertawa setelah beberapa saat, dan kemudian seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sangat lucu. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang membeli jantung Praha. Apakah dia tahu berapa banyak hal itu? Banyak orang mengatakan bahwa dia bodoh, tetapi saya tidak percaya. Sekarang, aku percaya, anak ini pasti ditendang kepalanya oleh babi. Ya ampun, kau tak tahu malu. Beraninya kau mengatakan bahwa itu adalah Anda ketika itu Mersander yang dikirim. Itu, di tengah kerumunan, hanya mata Don yang sedikit berkedut. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan langsung tersenyum main-main. Zack memukul-mukul meja, tertawa sambil bersandar bolak-balik. Dia tertawa dan menunjuk Harvey. Harvey, kamu sangat hebat dalam berpura-pura. Katakan padaku, apakah kamu begitu kesal dengan Don sehingga otakmu tidak berfungsi? Apakah Anda berpikir bahwa seseorang akan mempercayai Anda? Nah, bahkan jika saya enggan percaya Anda, maka Anda harus memberitahu saya, di mana Anda mendapatkan hal ini. Saya memerintahkan seseorang untuk membelinya, kata Harvey dengan tenang. Dia meminta York untuk mengiriminya barang ini,
jadi dia membelinya. Anda meminta seseorang untuk membelinya. Zack mencoba menahan tawanya. Dia kemudian berkata, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu belanjakan? Ini gratis. Seseorang memberikannya kepada saya karena dia membutuhkan saya untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Harvey berkata ringan, seseorang meminta bantuan Anda dan memberikannya kepada Anda. Zack baru saja tenang, dan sekarang dia mulai tertawa lagi. Hahaha, seluruh kerumunan tertawa lagi. Harvey ini lucu. Seseorang meminta bantuannya dan memberikannya kepadanya. Dia pasti tidak melihat dirinya sendiri di cermin. Siapa yang akan meminta bantuannya dengan penampilannya yang lemah? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang dia minta kamu lakukan? Zack terus berbicara dengan tatapan mengejek. Dia ingin saya berinvestasi. Harvey mengatakan, menggunakan investasi York Enterprise. Puff, Zack menyemprotkan air liurnya. Harvey, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat terlibat dengan York Enterprise hanya karena nama keluarga Anda juga York? Apa kau sudah bangun? Don yang baru saja menonton akhirnya melirik Harvey saat ini, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pecundang, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memutuskan penggunaan dana perusahaan kami? Anda harus hanya sebagai sadar apa yang keluar dari mulut Anda serta apa yang masuk ke dalamnya. Beraninya kau berpura-pura berhubungan dengan perusahaan kita York Enterprise. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi, Don, Anda hanya seorang karyawan tingkat menengah. Anda juga menipu dan menggertak menggunakan nama perusahaan York. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Harvey berkata dengan dingin. Don mencibir, kau pecundang. Anda seperti katak di dalam sumur dan Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak pernah bisa membayangkan posisi saya di perusahaan. Saya adalah manajer proyek York Enterprise. Setidaknya sepertiga dari 5 miliar dolar kali ini harus melewati saya sebelum investasi dapat dilanjutkan. Pecundang, bisakah kamu mengerti apa artinya ini? Don tampak marah. Ini berarti bahwa akulah yang memutuskan naik turunnya banyak keluarga dan bisnis di Niumhi. Zack memandang Don dengan kagum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahi. Harvey, beraninya Anda berbicara secara luas ketika Anda tidak tahu apa-apa. Kau mempermalukan dan tidak menghormati keluarga Zimmer. Sander adalah elit York Enterprise. Bagaimana Anda bisa meragukan statusnya di perusahaan? Harvey, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Sander. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah serius nanti. Tuan Sander, jangan terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti betapa mulianya identitas Anda. Denganmu di sini, mudah bagi keluarga Zimmer untuk mendapatkan dana proyek. Harvey tetap diam. Harvey mau tidak mau mencibir sambil melihat wajah menjijikkan orang-orang dari keluarga Zimmer. Dia menatap Don dan berkata, saya mendengar bahwa 5 miliar dolar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden baru York Enterprise. Bisakah karyawan tingkat menengah seperti Anda campur tangan dalam masalah ini? Don sangat menghina. Apakah Anda berpura-pura tahu tentang urusan internal perusahaan kami? Aku tangan kanan presiden baru. Saya memiliki kepercayaan penuhnya. Don belum pernah melihat presiden baru. Namun, itu tidak mencegahnya untuk bertindak di depan keluarga Zimmer, karena dia tahu bahwa mereka tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Harvey tertawa keras. Apakah presiden baru mempercayai Anda? Don, kau pandai berbohong. Don terkejut. Bahkan keluarga Zimmer tidak berani mempertanyakan kata-katanya, mengapa menantu yang tinggal ini tampaknya tahu segalanya. Dia melihat Harvey ke atas dan ke bawah beberapa kali. Dia menegaskan bahwa Harvey tidak akan pernah mengenal presiden barunya. Dia kemudian berkata dengan dingin, jadi, Anda mengatakan bahwa Anda mengenal presiden baru kita. Bahkan senior Zimmer tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Tuan Sander, tolong jangan pedulikan dia. Dia terlalu tak tahu malu dan tidak tahu di mana dia berdiri. Dia benar-benar keluar dari pikirannya. Anda tidak perlu peduli padanya. Well, lihat ekspresinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia luar biasa. Sudah cukup. Senior Zimmer sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, tidak ada tempat bagi Anda untuk berbicara di sini. Apakah Anda pikir Anda sehebat itu? Keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Jangan menjadi aib di sini.
Anda merusak citra dan reputasi keluarga Zimmer. Don tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Dia kemudian berkata, "Pecundang, saya tidak akan menggertak Anda hari ini. Saya akan memberikan Anda kesempatan. Selama Anda bisa tahu siapa presiden baru perusahaan kami, saya akan meminta maaf kepada Anda. Tapi, jika kamu tidak bisa, Anda akan merangkak keluar pintu ini berlutut hari ini." Don sudah bisa membayangkan Harvey merangkak keluar dari gerbang setelah dia selesai mengatakan ini. Presiden baru saja mengambil alih perusahaan hari ini dan dia sangat misterius. Dia juga tidak tahu nama presiden baru. Bagaimana Harvey bisa tahu? Tuan Sanders sangat baik. Anda bersedia memberinya kesempatan. Terima kasih telah menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zimmer. Harvey, jangan begitu tak tahu malu. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Sanders. Harvey, kamu pikir kamu siapa? Lilian berdiri, menunjuk ke arahnya, dan mengutuk, "Siapa yang memberimu hak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Apakah Anda pikir Anda seorang penerbang tinggi? Beraninya kau terus menunjuk jari di sini. Keluar sekarang." Hahaha. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Bahkan ibu mertuanya menolak untuk memberinya wajah. Menantu yang hidup ini mungkin juga mati. Jika itu di masa lalu, Harvey akan meminta maaf dengan patuh. Namun, pada saat ini, sudut mulut Harvey naik ke atas. Dia menatap Lilian dengan dingin. Mandy pikir itu sedikit aneh. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun. Dia selalu lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu asing dengan Harvey saat ini. Harvey berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Wajah jelek itu membuatnya tak tertahankan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Tidakkah Anda semua ingin tahu siapa presiden baru York Enterprise? Oke, saya akan memberitahu Anda hari ini."